Apa itu eksternalitas? Eksternalitas merupakan dampak-dampak tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Penjual dan pembeli mengabaikan pengaruh eksternal dari tindakan mereka pada saat memutuskan beberapa banyak penawaran atau permintaan mereka. Apa saja sih jenis-jenis eksternalitas? Ada dua jenis eksternalitas, yaitu eksternalitas positif dan negatif. Apa itu eksternalitas positif? Eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan eksternalitas negatif apa itu? Eksternalitas negatif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak negatif pada pihak ketiga. Apa penyebab eksternalitas? Yang pertama yaitu ketidaksempurnaan pasar. Lalu yang kedua yaitu sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah keberadaan barang publik. Serta yang terakhir, yang keempat, yaitu kegagalan pemerintah. Keempat contoh itu tadi merupakan penyebab dari eksternalitas. Penanganan eksternalitas. Pemerintah dapat melakukan kebijakan seperti menetapkan baku lingkungan, dan yang kedua memberlakukan pajak polusi, yang ketiga memberikan izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan, dan yang terakhir menetapkan pajak barang dengan eksternalitas negatif dan memberikan subsidi barang dengan eksternalitas positif. Solusi swasta terhadap eksternalitas yaitu ada dua. Yang pertama, penegakan atau peningkatan standar moral, serta yang kedua yaitu derma atau amal yang seringkali sengaja diorganisasikan. Lalu yang selanjutnya ada beberapa solusi atau kebijakan yang dapat pemerintah lakukan, yaitu yang pertama, menetapkan baku lingkungan dan memberlakukan pajak polusi. Yang kedua yaitu memberikan izin berpolusi yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu memberlakukan pajak atau subsidi bagi perusahaan. Pajak Pigovian. Pajak Pigovian merupakan pajak yang diberlakukan untuk memperbaiki dampak-dampak dari sesuatu eksternalitas negatif. Mayoritas ekonom akan memilih pajak. Mereka akan menunjukkan bahwa pajak sama efektifnya dengan peraturan dalam mengurangi tingkat polusi secara keseluruhan. Studi kasus berikut contoh studi kasusnya. Mengapa pajak bensin sangat tinggi? Karena pajak bensin merupakan salah satu pajak Pigovian yang bertujuan untuk memperbaiki ketiga eksternalitas negatif yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Dengan demikian, tidak seperti pajak lainnya yang menimbulkan kerugian beban baku. Soal dan aplikasi. Berikut adalah pertanyaannya. Dalam sistem pajak, sumbangan untuk badan amal dikenai pajak. Bagaimana kebijakan pemerintah ini mendorong solusi swasta terhadap eksternalitas? Sesuai dengan UU PPH Pasal 2 Ayat 1, bahwa yayasan merupakan subjek pajak penghasilan yang termasuk dalam kategori badan. 2. Yayasan atau badan amal menjadi wajib pajak apabila mendapatkan penghasilan yang merupakan objek pajak. Yang ketiga, jika tidak mengeluarkan penghasilan yang merupakan objek pajak, maka tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh yayasan atau badan amal.